Imaman ramot kon uhur apa pikiran nasya ibagas Kristus Yesus Tuhan tadi. Amin. Kuliah dan golongan ibagas Yesus Tuhan tadi. Hata ni debatar bilan batta bani minggu tasadayo. Onma hari minggu dapat lobe bani tahun 2020. Tersurat bani Evangelium di Yohanes bintu sada ayat 10 atas kubara 10. Injil Yohanes 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Kubasama bani bahasa Simalungu. Solonma hata itu harta. Gabidading mahakai anjaha Marian itu mahal. Jadi hanam mahasanapun soman hasanapun di anak sasada dan bani bapak. Oh, nyuhur apa isaksikan si Yohanes ni dengan sora ondo iya naku katahonai na roh pudikku lo benanto iya ado asya ay paggobihinan bali habayakon nito hagalu kita mencari ay naghidup niyo naman markita sibusa tuloy kita di markite Jesus Kristus to mencari hidup niyo napakasakto isa belakang mong gamanidah na ibata anak nasa sadari na bali-abingan ni Bapadi iya to napapatokos. Amin. Oras na ubata salinari onma ari minggu na parlobi bata nganyay ang itutulog na lubya ang katangang malubi sa tagi na banjir mahli kaca-kaca na banjir mahli kaya si Tua Jaya pinang buntondang pakon ganun na negan na siya suntok ko lawan ka banjiron mamilin lamas suku bala ini rumah sentuh atau tidak lagi suku komang ini rumah pendeta atau tidak di rumah ini sering berdoa atau tidak dibahas atau dibeli rumah orang tak lah tapi memang Sulaiman tanggal sadar pemahaman disambut kita dengan banjir nasional. Tapi perlu waktu kau rumah depan kita ketiga-tiga ijabah kita dikomponan termasuk salinan di situ atas dua Edwin Aima Panditata Pandita Suboro ona do pilang pala mabel soal na saksi kita au memang ada di baru dia di Jakarta ada ugo na banjir di Jakarta aku di Sumatera na banjir paling memosak artinya terkendali dapat dikontrol tapi pusat telepon tidak sedangkan mobil pemodul gelombang ini marak cucu laku foto sendiri harugian secara materi di Jabodetabek pasca peristiwa banjir atap na banjir atap na marutol tapi perlu patuga hokku bukan hanya nasyam orang tua nami na banjir rumah ni na marsitaronon bani bonani tahun adong doho mahalak na jadian tanggal sada tapi tidak sedikit yang bubaran tanggal 1 mestilah patah hati hatinya patah perlu isambung perlu ipulihkan dunia tidak secara tubuh jiwa dan roh memulihkan diri kita yang sanggup yang dapat yang mampu nai bata Tuhan ta'ai lang perlu mencari alternatif na legan lang perlu halani peristiwa nah hurang enak ai
gabe ibagas goluh na hurang semangat kita. Baru tanggal 1 loh pendeta, sudah begini. Dong na kue ini mosap. Kan mosap do kan? Adong inang Else contoh nih, ijon do situ Edwin termasuk apa? Berkas-berkas. Bisa kita rasakan memang. Elang dong kita nak kuat, sanggup menyelesaikan, mendopakkan bencana nih kehidupan. Tetapi saya selalu punya prinsip begini, inang Bapak. Kalau Tuhan memberikan gigi kepada kita, berarti Tuhan siap sedia memberikan roti bagi kita. Patudu geipon nih. Masih dong iponon. Kenapa ada gigi? Berarti Allah menyediakan roti untuk dikunyah. Prinsipon harus dapat membangun spiritualitas baru bata. Lau menumbuh kembangkan pemulihatta atas peristiwa bencana dan badai dan kedukaan. Nah itu pakok kita bagas 10 tahun. Yesus tumaroh gabe jolma. Asedihut ia mamorsan ganup si porsanot tay bagas guluhon. Oleh karena itu inang bapak itaganupan, ulang lupa ham, jemaat Cikoko ini adalah anak asuh Allah. Jemaat Cikoko ini adalah anak kesayangan Tuhan. Jemaat Cikoko ini adalah prioritas bagi Bapak. Anggi jolom hamon politik, saya ngancai orbat hapor sayommu. Langa dong kekecewaanmu na mampu membain ham gabe merdosa. Tapi terus bisa menjaga om manokanai hajong-jongonmu. Sedangkan Yesus ibere roh manohuau gabe daging rap ia marianan. Berarti Allah sekali lagi punya rencana besar, punya misi yang sangat besar dalam kehidupan orang percaya di muka bumi ini. Ubay sonon natuari sanggah kebayoran. Tahun 2020 kan kita masuk kepada tahun kepemimpinan yang berkarakter. Usul saya begini, jangan terlalu repot-repot nanti mencari siapa figur itu. Ada filosofi di Tiongkok begini. Tidak perlu warna apa kucing itu. Apakah hitam atau putih atau belang-belang. Yang penting dia bisa menangkap tikus. Amin. Yang Anda butuhkan adalah bisa menyelesaikan akar dan pokok persoalan masalah itu. Sering sekali orang percaya lebih asik, lebih fokus menyelesaikan dampak daripada akar masalah. Roh Kudus mengajarkan kita selesaikan akar masalah itu, bukan selesaikan dampak masalah itu. Ketika murid bersama Yesus dalam perahu itu, maka begitu ada badai, mereka mulai mabiar, gobir, adong, ketakutan melanda secara kuat dalam tubuh dan jiwa mereka. Dan manakala Yesus mereka bangunkan, coba Anda perhatikan Bapak Inang, Taganupan anak muda. Maka Yesus tidak menghentikan badai itu, tetapi dia menghentikan sumber dari apa? Halanya lang perlu besusia non ipamalum. Bukan murid yang pertama dipulihkan. Tetapi yang pertama dia pulihkan adalah akar dari ketakutan itu. Pokok permasalahan. Yesus tidak mau langsung kepada kesimpulan dan rekomendasi. Tetapi dia tahu sumber ketakutan berada di area di mana mereka berada pada waktu itu. On sudah nihalak na saya. Sebagai anak asuh Tuhan, dia bersama dengan kita, dia akan turut dalam semua perkara hidupmu. Ya, anggobek kita melalui simulasi. Anggo misalnya pandita, anggo porini banjir rumah resort,
Ama kira-kira na perlu behu selamatkan. Pertama adalah surat-surat, yang kedua adalah amplop Natal. Ya tertawa kamu ti. Elang pas duai. Manusiawi duai. Tetapi kadang-kadang orang yang berpendidikan pun bisa tidak rasional memandang persoalannya. Di luar negeri saja, yang sudah lebih rasional di bangsa tahun. Buedo pejabat menggunakan hagogohon di dunia asya dapat si jabatan naik. Uji kompetensi duai bata inang bapak anak muda. Apa yang kau idolakan, yang kau pikirkan, yang kau rencanakan, yang sedang kau bangun dalam visi dan misi hidupmu, tidak perlu menggunakan campuran yang melanggar firman Allah. Ketika Allah turun dalam diri Yesus itu, membawa kemuliaan itu, maka kemuliaan itu sebenarnya adalah sumber dari segala pengharapan, pemulihan, dan pedoman bagi perjalanan di hidup kita. Alanya ini kunok kanayai, ulang palayo potopot, marlumun yuhur. Bapak pakoninang harus berani dengan tegas. Rumah kami tidak menggunakan kekuatan lain. Anak-anak kami tidak kami serahkan pada investasi yang kami punya. Tetapi kami harus mengedepankan dan mengetengahkan Kristus yang luar biasa itu. Halanya dong senarina Boris Sanon. On perlu hati-hati gehite cikokoon. Ada ungkapan orang Ethiopia bilang begini. Ya, ini Sanon. Setiap orang yang bernyanyi haleluya di mana-mana, itu tidak menandakan kesalehannya. Domain gue butuh kam kan, paralut pesonarida tukang kusu, lo maralut kam hubani, ibu kada lebih Alkitab. Deposi bahasa, Tuhan ma pamalunghon, hebat doida. Tapi tarif lang boy turun. Makanya yang gue salam pebana. Sadia do bapak. Bagal ni hurmuma. Apalagi si malungun kalang ratu de poin. Age si malungun nado berpendidikan salinari rado lang to the point bani guluh dia. Isuruh tong kita meraba-raba. Ya, sadia bapak. Ya, bagal ni hurmuma. Artinya kerelaannya lah. Karena kira-kira terjemahannya. Begitu beres sekian, salinari kan nunggu buat tahun. Iberes sekian, ya tambah hamutik. Ini sebenarnya adalah kepingan hidup kita, bukan kepingan hidup orang lain. Makanya saya bilang gerakan membaca Alkitab di rumah belum tentu baik itu rutin pagi dan malam menjamin keluarga itu sepenuhnya bergantung pada Allah. Coba pikir ya. Kalau hipotesa saya ini salah, gak apa-apa. Tapi saya bisa garansi belum berbanding lurus dengan fakta akuntabilitas diri kita secara rohani. Isa hitawan na isikokon na berani Yahudit. Apakah sepenuhnya kita sudah bergantung pada Allah, mengharapkan kemuliaan Allah itu hadir membuahi kehidupan tak, mencukupkan kehidupan tak. Tapi inilah persoalan. Halanya Yohanes Banyambilanon. Medan pelayanan misi Yohanes berbeda dengan kita. Yohanes sedang menghadapi pergumulan karena pengetahuan filsafat sedang marak-maraknya. Banyak sekali penafsiran, ada banyak pendapat, ada opini, ada semacam testimoni yang katakanlah ingin menggagalkan. Karena pada waktu itu medan pengetahuan sedang kencang-kencangnya. Hatta logos, firman, hatta tidak diterjemahkan secara satu pengertian saja. Sehingga luar biasa Yohanes dalam rangkaian kesaksiannya ini. Dia harus berperang dengan pengetahuan
dengan cara berpikir yang harus dibuktikan. Halanya yang kuhalak na persayakan sederhana doha sa inang Bapa. Adong sini tulisan sonon makatahon. Percayalah pada Tuhan. Meskipun Dia tidak berbicara kepada kita. Pendeta, doakanlah supaya Tuhan berbicara padaku. Pendeta, mintakanlah supaya Tuhan berbicara kepada aku. Tapi tulisan Aimak kata, percayalah pada Tuhan. Meskipun Dia tidak berbicara padamu. Oleh karena itu saya berani menggaransi Bapak Inang, bahwa siapa orang yang mengklaim dirinya dekat dengan Tuhan, maka inilah orang yang permintaannya paling sedikit pada Tuhan. Orang yang mengaku dohor doa pandita hubani naibata, inilah orang yang paling sedikit komplainnya pada Allah. Jangan mengaku dekat pada Tuhan. Anggo tiap hari lalap komplain bani naibata. Memang langsa ada tambar. Anggo sakit ginjal. Saya kan termasuk orang yang ada usam urat, tensi laungga turun. Lalap 200 tensiku. Makanya terima kasih untuk jemaat Cikoko yang banyak bilang, minum obatlah pendeta, minum obatlah ini. Tapi aku takut. Diskusi aku bani keluarga, ulang Bapak ketergantungan ini. Jadi bagaimana kalau aku nanti mati mendadak niku? Halani bodoh kan mati mendadak. Halani tension. Tapi niku Bapak Inang. Sekali lagi memang sumber perhitian alat yang dipakai hasangapun di Tuhan. Tidak penting memang seragam. Sama itu. Orang yang sakit liver atau ginjal atau asam urat memang membutuhkan dokter. Orang yang sudah sakit jantung bahkan membutuhkan dokter spesialis. Sama. Orang yang membutuhkan pemulihan badi cinta, dia membutuhkan dokter-dokter cinta. Tetapi di manakah pemulihan itu? Apakah Anda tidak aktif? Apakah Anda terus pasif menunggu dari Tuhan? Keluarga, saya mau bilang sekali lagi, kalau Ham Inang dipertemukan dengan Bapak Pargotong Musonari, memang itulah dokter terbaik dari Tuhan untukmu. Tapi Bapak senai do, makanya ini kupatang do, ibanding-banding kok kita lalaparin ang otak. Aku termasuk perlu bertobat masalah. Kalau ini aku ada sunai niku, kenapa sih makan di warteg enak, di rumah pun lain niku. Ternyata di warteg pakai apa itu alat-alatnya itu? Mecin tetap nahap ya. Mecin, macin makin cinta. Enggak, yang ingin saya katakan adalah terkadang kita lupa bahwa itulah dokter terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. Makanya orang yang tidak pernah mengalami kekalahan tidak tahu memaknai kemenangan. Ayo bertarung jemaat Cikoko. Ayo bertarung terus. Jadi kompetitor yang kuat di dalam iman. Mandiri ibagas kapur sayaun. Bukan menjadi kompetitor yang cengeng. Membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan dalam hidup. Maka ini, aku ada masalah bani perhanger. Saja do biaya perawatannya sebulan. Pasti tinggi do ini, Bapak perhanger. Ayolah. Baik kita mau ulak poli masih daun. Halanya perlu do kita diskusi pasalon. Sekarang sudah makin dingin kan? Makin dingin kan? Hal ini sedang galau doha mahi. Anggo sedih paruhuran, dingin do cuaca ondala kan? Dingin tuh bang cuaca on. Aduh pendeta seperti ada snow gitu ya. Iya bayangkan aja lah Anda sedang di Swiss itu pakai apa itu ya. Ya tapi ini huruf husonai mak. Oleh karena itu dengan maunya Tuhan berdiam bersama-sama dengan kita. Saya rindu sekali tidak ada lagi penyimpangan kita pada penyelesaian di persoalan. Semua harus menurut ketentuan Allah. Menurut firman-Nya. Bukan lagi menurut ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman yang kita punya. Kalau Nyai Taganupan, saya mau kasih begini saran saya. Jika rencana A gagal, maka masih ada 25 huruf
di belakangnya. Jika sekali lagi rencana A gagal, masih ada tersedia 25 huruf di belakangnya. Itu membuktikan tidak hanya satu solusi menyelesaikan problema hidup. Ada varian-varian yang lain Allah sediakan. Boleh Allah membiarkan Anda jatuh dulu, baru Anda diangkat. Boleh Allah memberikan Anda terus kegembiraan tiada putus-putusnya. Boleh juga Allah memberikan derita terus-menerus, berkesinambungan. Tetapi dia tidak akan pernah jauh dari hidup Anda. Oleh karena itu tidak perlu memahami firman Tuhan terus-menerus hanya mengandalkan logika. Bahwa Tuhan Jolma tertarik, berminat menyelesaikan problemnya, membaca kitab suci dengan terus mengandalkan logika. Sebentar lagi yakin paham. Anggolanga dong behor jani jolmaun, bibelope, ibedahmaun. Gak usah perhuta-hutalah kita loh. Gak perlu terlalu membedah-bedah. Aku percaya Tuhan, titik. Angku hamseng sol percaya badi Tuhan, uhur muhujin. Anda harus mempengaruhi, Anda harus memberi dampak, bukan terpapar pengaruh orang lain. Kubotoh dolango pe haganu pan beres 10 tahun. Lape salose haganu parkarata. Dong pasal nyombahni, dong pasal parumaenni, dong pasal helani, dong pasal pahopuni. Kubotoh doai. Apalagi Tuhan, dia sangat lebih tahu daripada saya. Oleh karena itu, bangunlah energi positifmu di tahun baru ini. Bangunlah resolusi yang kuat. Tutuai dobo ini hurfu, mancanangkon pembaharuan. Jadi kita mulai selalu dari diri kita. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memberikan energi pembaharuan. Usek sonaida, rado gagal kita. Untuk memikul, untuk mengedepankan apa yang paling prioritas dalam diri Tuhan. Coba bayang pokam dah. Paroh ni Yesus ge bukan menggandakan beban imanmu, tetapi sungguh mengurangi beban iman. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, semua orang kalau mau selamat harus full pada hukum Taurat. Era kepemimpinan Musa, maka Taurat adalah patokan utama. Tidak boleh di luar itu. Tetapi di era Yesus, luar biasa do nihurhu. Bahwa ada kasih karunia. Dan katanya kasih karunia itu mernunut. Ibu Tuhan istilah mernunut, berkesinambungan. Lang putus, lang rotap. Oleh karena itu, anggobamu dong hidup nihurai, salurkan ke yang lain. Supaya rantai kasih karunia itu tidak berhenti hanya padamu. Semalam kan puna tahun kita majelisnya di Kebayoran. Halo, saya kan mengambil contoh. Kalau pendeta Dendi misalnya jadi preses, keburatak kita. Belosi. Anggau misalnya jadi pendeta di Lampung, keburatan nasyam. Dong dia babak katahon. Kurang girah nami penditaan ini. Tetapi satu hal yang membuat saya bahagia, ya saya tidak usah sebut nama lah. Tiba-tiba tadi malam saya sampai di rumah jam 11. Seseorang dari teman kita, jemaat kita menelpon saya. Sampai dia menangis menelpon saya. Saya sudah sebut nama, Tuhan tahu dia. Dia bilang begini, Bapak Pandita, benarnya Bapak Pandita pindah? Aduh Tuhan katanya. Ternyata kalau banyak pun yang benci ke saya, ada satu yang baik rupanya pikirku. Dan mitor gara-gara mitor reges mau modom, nyenyak sekali saya. Itulah tidur nyenyak terbaik saya di tahun 2020 ini. Ternyata ada orang yang berempati dengan saya. Padahal saya sedang membuat contoh dalam khotbah. Oh Tuhan, hati-hati juga rupanya kalau nggak diperjelas pikirku. Tapi itu membuktikan ternyata Tuhan boleh mengirim malaikat kecil untukmu meneduhkan hatimu. Tuhan boleh menenteramkan batinmu yang mungkin terguncang karena beban-beban hidupmu.
Boleh dari orang yang dekat denganmu, boleh orang yang jauh darimu. Istilah di dunia anak muda, yakinlah selalu ada pemuja rahasiamu. Sebanyak-banyaknya orang membenci dirimu, selalu ada yang setiap saat mendoakan. Dan dalam doanya dia sebutkan namamu. Saya yakinkan itu jemaat Cikoko lebih banyak mendoakan saya. Dan saya yakin 99,9 mendoakan saya. Karena anytime juga kami keluarga berdoa buat Nasyam Haganukan. Alanya sabar ma, tabah ma, kuat ma, halani doma rap, iya pakok kita. Adong ma energi kebahagiaan bata. Angko dong masalah seham, kalau Anda sudah bisa berdamai dengan persoalanmu, maka mulailah mempengaruhi orang untuk berdamai juga dengan persoalan. Tidak harus sama durasi penyelesaian masalah kita. Tetapi yang saya yakini dan imani, sumber penyelesaian itu selalu dari oknum yang sama. Namanya Allah. Tuhan nebatane sombah. Naya persaya hita. Ay masih nokkanay. Bani liturgita adongdo naigoran aima hata haporsayaun pengakuan iman rasuli. Nah aipe boy doni hurku pahot kon pikirata. Alanya sebelum segala sesuatu normal, berlakulah Anda optimis bisa normal. Menteri PUPR, Pakon Gubernur sudah komit akan meneruskan normalisasi. Ada sekian belas kilometer lagi. Kita berharap dengan cara itu juga otak orang Indonesia sudah dipakai. Mudah-mudahan kita lebih cerdas mensiasati bencana alam yang mungkin terjadi Batak. Hanya ilang palama biar Bapak Inang, saya tahu mungkin Anda lelah, Anda mungkin letih. Lu jodoh dapat kita. Apalagi katanya, rumah katanya kalau kena banjir di Jakarta ini, satabi berbau lumpur ya. Saya tahu itu mungkin butuh. Tetapi disitulah latihan juga kerjasama Bapak dan Inang. Mungkin selama ini sudah agak jauh-jauhan komunikasinya. Bakinlah, bain hama banjiron, pada muhok kamu sih. Ternyata kita seiringnya ya Pak, ada di banjiron nih. Rup kami saya emang gosok-gosok. Ulang roh Bapak, ongkang-ongkang. Udah siap mak nih mak. Ayo pada naburit di Jolmon. Kan bodoh sonai, udah siap mak. Ini kan. Lah apa ini kan bodoh sonai. Enggak diurut. Begitu dah kam Inang membuat rinso, mitor cekatan ham, ambil brus. Terbekam langsung, bantu Inang. Begitu sudah selesai, mitor jalan bayi Inang, uang kopi. Ini boy doai. Supaya berdamai yang mungkin sempat tidak berdamai. Boleh kan Inang optimis, Bapak pesimis. Kan bodoh sonai terjadi. Tapi ini hurku satorapon, karena dia sudah bersama dengan kita. Maka kita harus sekali lagi yakin sepenuhnya. Tidak bercampur keraguan. Allah adalah solusi kami. Bahkan das kubani hasona asima gira aipe. Lang urusan muai. Lang perlu ham berkompetisi merebut surga. Enggak perlu sikut-sikutan mau mengambil surga. Surga itu bukan urusan kita. Itu pemberian Allah murni bagi kita. Amin. Silakan berkompetisi dalam hidup. Jangan menjadi jemaat GKPS yang cengeng. Gampang menyerah. Langsung naik mentalitas tak. Kita sudah harus mandiri. Fight terus. AGP Burit hutarun ijon. Halanya hutang Nasyam jong tokin. Kita mau menyanyikan satu lagu lah di minggu yang pertama di tahun 2020. Silakan jemaat Tuhan berdiri semua. Dodi kok kita lobe dodi ngai. Sonang do uhuruhu ibahen Yesus kin. 2 ayat saja kita nyanyikan. Silakan sambil bergandengan tangan Anda dengan yang di samping Anda. Ayo sehati sepikir, kita punya Kristus yang sudah berada bersama diam dengan kita. Sonang dohu iman Yesus murid pe hutaron hijau. Baik Tuhan saya ipasonang
ayat tolu doding kok kita ayat tolu. Iporsan Tuhan menurut dosa bersilang itu ibadah dan asuh jujur nibein nama tua tondu Kuriani Tuhan. Inilah nyanyian kita di minggu pertama di tahun 2020. Mari melangkah terus dan ingatlah Tuhan sekali lagi tidak pernah menganaktirikan dirimu, keluargamu, profesimu, horjamu, bahkan pergumulanmu itu selalu menjadi masuk dalam daftar prioritas Allah. Berjuanglah terus. Porsan hamma silangon. Dengan kekuatanmu memorsan silang. Maka Anda sedang menyampaikan kabar kesukaan, khotbah yang hidup. Yang mempengaruhi dan menjadi teladan bagi orang. Sabar memorsan haganu. Dan sekali lagi dari saya. Apapun yang terjadi bamu. Kalaupun ada beban yang mungkin. Anggo sokonna burat pangahapmu. Ulang sampai merdosa. Awang kudu maloja au. Anggo dong problem kalau saya punya permasalahan. Saya selalu suka dengar lagu Utaliku Mahua itu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar. Masih ada hari esok itu ya. Esok kan masih. Kalau nyai ulang melungun nuhurmu. Ulang bedo dikun lagu butet. Rolungun ni dohur dah. Makin masuk si bolisai. Anda membuka pintu selebar-lebarnya. Ulang itu dingkol lagu-lagu duka. Angko sangka pusok urmu inang. Ulang itu dingkol kam. Gelas-gelas kaca. Ulang. Semakin kuat iblis saya masuk bamu. Dah, ulang dah. Hita pe bapak, angko sokna tertekan hita ben inang. Contoh doai. Angko tertekan. Angko ham terbeban. Do dingkol lagu-lagu na semangat. Kan dong dosonai. Songot tulisan aige. Hello, ahadun ini. Tak pulang dicari. Pulang dimarahi. Kan dong desonai. Ya, tapi nggak apa-apa. Nyanyikan lagu-lagu yang lagu iman banyak sekali. Dodingkon, huporsan, hudodingkon, lagu-lagu haleluya. Bahatna boy mewarnai hidup tak. Sehingga on manihurhu komitmen batta. Resolusi nak kuat batta di tahun 2020. Mari kita berjuang terus sebagai manusia. Meski kita tidak sempurna, tetapi mari lambin minimalis kita mahaganupan penyimpangan tak. Karena Allah bersama dengan kita, otomatis kehendak Allah yang menjadi referensi pedoman utama dalam